Berita aktual 20 Mei 2025. Serangan Israel meningkat di Gaza. Pada tanggal 20 Mei 2025, Israel masih melanjutkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza yang dinamakan Operasi Kereta Gideon atau Operation Gideon's Chariot. Operasi ini dimulai pada 16 Mei 2025 dengan tujuan utama menghancurkan infrastruktur militer dan pemerintahan Hamas serta mengambil alih kendali penuh atas seluruh wilayah Gaza. Dengan demikian, operasi Kereta Gideon masih berlangsung dengan intensitas tinggi, menyebabkan korban jiwa yang signifikan dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Dalam 24 jam terakhir, serangan udara dan darat Israel menewaskan sedikitnya 87 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan ini menghantam berbagai sasaran, termasuk rumah tinggal, sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian, dan fasilitas umum lainnya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel akan mengambil alih seluruh Gaza sebagai bagian dari operasi ini. Namun tindakan ini mendapat kecaman internasional yang meningkat, dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada mengancam akan menjatuhkan sanksi jika Israel tidak menghentikan ofensifnya. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat blokade total yang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan, menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi lebih dari 2 juta penduduk Gaza. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada saat di mana dunia gemetar bukan karena gempa, tetapi karena Tuhan sendiri sedang bergerak. Hari ini, 20 Mei 2025, dunia kembali menjadi saksi dari satu peristiwa besar yang mengguncang bumi dan langit. Israel, umat pilihan Tuhan, masih melanjutkan sebuah operasi militer besar-besaran di jalur Gaza yang disebut Operasi Kereta Gideon. Dan nama itu bukan nama sembarangan, itu nama profetik, itu nama nubuat, itu nama yang membawa ingatan kepada satu sosok dalam kitab suci, Gideon, orang yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan ribuan musuh hanya dengan 300 orang saja. Saudara-saudari, jangan tertipu oleh pemberitaan dunia, jangan termakan oleh narasi media yang penuh dusta. Karena apa yang sedang terjadi di Gaza hari-hari ini bukan sekadar konflik militer, bukan hanya persoalan geopolitik. Ini adalah peperangan rohani. Ini adalah momen pemurnian. Ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang menyatakan siapa yang berdiri di pihaknya dan siapa yang berdiri melawannya. Israel dalam operasi ini bertekad menghancurkan seluruh infrastruktur Hamas dan merebut kendali penuh atas wilayah Gaza. Dan hari demi hari, sejak dimulainya operasi ini pada 16 Mei 2025, dunia menyaksikan kobaran api yang tak hanya membakar bangunan, tapi membakar kebencian, membongkar kedok, dan membuka mata siapa sebenarnya musuh Tuhan di akhir zaman ini. Dalam 24 jam terakhir saja, 87 warga Palestina tewas, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang-orang tak berdosa. Dan dunia dengan penuh kemunafikan menangis dan mengutuk Israel. Seakan-akan mereka lupa siapa yang memulai semuanya. Mereka diam ketika Hamas menembakkan ribuan roket ke kota-kota Israel. Mereka bisu ketika anak-anak Israel hidup dalam ketakutan di bunker selama berbulan-bulan. Mereka bungkam ketika Hamas menggunakan sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah untuk menyembunyikan senjata dan meluncurkan serangan dari tengah-tengah warga sipil. Tapi saat Israel membela diri, saat Israel melawan, tiba-tiba dunia bersuara, tiba-tiba dunia mengancam, tiba-tiba dunia menggertak. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada berdiri di mimbar,
dan berkata, "Hentikan ofensif ini, atau kami akan menjatuhkan sanksi." Sungguh lucu, sungguh munafik, sungguh buta. Mereka pikir Israel gentar karena sanksi. Mereka lupa bahwa Israel bukan dibentuk oleh kekuatan politik, tapi oleh janji kekal Tuhan. Mereka lupa bahwa tanah itu bukan milik siapapun, selain milik Tuhan yang memberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan sekarang Gaza menderita. Blokade total sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Tidak ada makanan yang cukup. Obat-obatan langka. Rakyat putus asa, anak-anak kelaparan. Tapi siapa yang menyebabkan itu? Israel? Tidak. Itu ulah para pemimpin yang jahat. Itu dosa Hamas yang menindas rakyatnya sendiri dan menjual mereka dalam agenda kebencian terhadap Israel. Gaza bukan sedang menjadi korban Israel. Gaza sedang menuai hukuman atas pemberontakannya terhadap Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam Zefanya 2 ayat 4 dan 5. Sebab Gaza akan ditinggalkan dan Askelon akan menjadi sunyi sepi. Penduduk Asdod akan dihalau pada tengah hari dan Ekron akan dibongkar. Celakalah penduduk daerah tepi laut. Saudara, ini bukan pertama kali Gaza dihantam. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah penggenapan. Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Tuhan sedang mengangkat tangannya dan berkata, "Cukup. Aku tidak akan membiarkan kekotoran tinggal di wilayahku lagi." Dan ketika Tuhan mulai membersihkan, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikannya. Bukan PBB, bukan NATO, bukan negara adidaya, bukan opini media, karena Tuhan sendiri yang menunggangi kereta-kereta perang itu. Tuhan sendiri yang membakar altar-altar Baal di Gaza. Tuhan sendiri yang sedang menghakimi para penghina namanya. Dunia boleh terus mencaci. Dunia boleh berdiri menentang Israel. Tapi dengar baik-baik, semua yang menentang Israel sedang menabur kutuk bagi dirinya sendiri. Sebab Tuhan telah berfirman dalam Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Inilah waktunya gereja Tuhan bangkit dan bersuara. Bukan untuk politik, bukan untuk fanatisme, tapi untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau masih ragu berpihak kepada siapa dirimu, kalau engkau masih bersimpati pada mereka yang membenci umat Tuhan, maka aku beritahu satu hal dengan penuh kasih, tapi juga dengan ketegasan surgawi. Jika engkau berdiri menentang Israel, engkau sedang berdiri menentang rencana Allah. Dan siapa yang berdiri menentang Allah akan dihancurkan oleh tangannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, operasi Kereta Gedeon bukan akhir, ini baru awal. Awal dari pemurnian, awal dari penyingkiran musuh-musuh Tuhan, awal dari penggenapan nubuat-nubuat akhir zaman yang semakin jelas dari hari ke hari. Bertobatlah sebelum Tuhan melangkah lebih jauh. Pilihlah untuk berdiri di pihak Tuhan, bukan berdasarkan opini media, tapi berdasarkan firman yang kekal dan tidak tergoyahkan. Karena Gaza bukan milik Palestina, Gaza milik Tuhan, dan Tuhan akan menuntut kembali miliknya. Dengan darah dan api, Tuhan tidak lagi berdiam diri. Gaza, yang selama puluhan tahun menjadi sarang kebencian, darah tak bersalah, dan pemberontakan terhadap Tuhan, kini diguncangkan dari atas langit dan digoyangkan dari dalam tanah. Ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah penghakiman dari surga. Tuhan sedang membersihkan tanah itu. Tanah yang selama ini dikotori oleh sumpah para pemimpin jahat, dibasahi oleh darah para martir, dan dinajiskan oleh roh pemberontakan. Dengar ini, tidak ada yang bisa bertahan ketika Tuhan memutuskan untuk menyapu bersih sebuah tempat. Gaza sedang digoncang karena Tuhan sedang menyingkirkan yang najis dari tanahnya. Ini bukan soal Israel melawan Palestina. Ini tentang Tuhan yang menuntut kembali tanah yang selama ini diinjak-injak oleh roh-roh pemberontakan. Gaza akan dibersihkan, dan yang tersisa hanyalah mereka yang tunduk pada kekudusan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jangan salah membaca zaman, jangan salah menilai peperangan.
Ini bukan sekadar Israel dan Gaza. Ini adalah medan tempur antara terang dan gelap, antara janji Tuhan dan pemberontakan terhadapnya, antara kebenaran kekal dan tipu daya dunia. Israel bukan bangsa sempurna, tapi Israel adalah bangsa pilihan. Bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan telah bersumpah atas namanya sendiri, bahwa tanah itu, tanah perjanjian, akan menjadi milik keturunan Abraham untuk selama-lamanya. Gaza sedang diguncang bukan karena Israel ingin berperang, tapi karena Tuhan sedang menepati janjinya. Ingat ini baik-baik, saat Israel bergerak, surga pun bergerak. Saat kereta Gideon melaju, bumi pun gemetar. Dan ketika Tuhan mulai menyentuh wilayah yang dinajiskan, maka setiap roh pemberontakan akan ditumpas tanpa sisa. Jangan berdiri di tengah, jangan netral. Dalam peperangan antara Tuhan dan musuhnya, netralitas adalah pemberontakan. Jika dunia memilih mengutuk Israel, maka biarlah gereja memilih memberkati mereka. Jika bangsa-bangsa memilih menekan Zion, maka biarlah umat tebusan Tuhan berseru, Yerusalem, kami berdiri bersamamu. Karena siapa yang berdiri bersama Israel, berdiri bersama takhta Allah. Dan siapa yang menyentuh Israel, menyentuh biji mata Tuhan. Operasi kereta Gideon bukan hanya perang. Ini adalah lonceng penghakiman. Ini adalah tanda zaman. Ini adalah suara Tuhan yang menggema dari tengah kobaran api peperangan. Biarlah seluruh dunia mendengar ini. Gaza akan jatuh, tapi Israel akan berdiri. Bendera Hamas akan lenyap, tapi janji Tuhan akan tetap berkibar. Langit akan gelap bagi para pembenci Zion, tapi akan terang bagi mereka yang mencintai Yerusalem. Dan kepada bangsa-bangsa yang mencoba melawan rencana Allah, dengar ini dan gemetarlah. Tuhan tidak membutuhkan izin kalian untuk menggenapi firman-Nya. Dia hanya membutuhkan waktunya sendiri. Dan waktu itu adalah sekarang. Tuhan sedang berperang. Dan siapa yang melawan kereta Gideon akan hancur bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh murka dari atas. Pilih sekarang di pihak siapa engkau berdiri, karena waktu untuk bersikap netral sudah berakhir. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia bisa memutarbalikkan fakta, media bisa mengaburkan kebenaran, bangsa-bangsa bisa bersatu untuk melawan Yerusalem, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam. Israel bukan penjajah. Israel adalah janin nubuatan yang dilahirkan kembali oleh tangan Tuhan sendiri. Tanah itu bukan didapat dengan kekuatan militer, tetapi diwariskan oleh Allah yang hidup kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan siapa yang hari ini berani mengangkat suara, tangan, atau senjata untuk melawan Israel, sedang menantang singa dari Yehuda. Gaza sedang digoncang bukan oleh roket, tapi oleh murka Tuhan yang tidak lagi menahan diri. Ingat baik-baik, Tuhan tidak netral. Tuhan berpihak, dan Tuhan telah menyatakan dalam firman-Nya dengan sangat jelas di ayat Kejadian 27 ayat 29.
Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Inilah saatnya gereja Tuhan bangkit bukan sebagai komentator politik, tapi sebagai sangkakala nubuat yang berseru, kembalilah pada kebenaran, jangan berdiri di pihak yang akan dilumat oleh tangan Tuhan. Jika dunia berdiri di sisi Hamas, jika bangsa-bangsa berlindung di balik diplomasi untuk menghalangi rencana Tuhan, maka langit akan membelah bumi dan keadilan ilahi akan turun seperti badai. Kereta Gideon sudah bergerak, bukan karena Israel kuat, tapi karena Tuhan memimpin barisan perang. Dan siapapun, baik presiden, perdana menteri, aktivis, pemimpin agama, atau bahkan gereja yang berkhianat, jika berdiri menentang Israel, mereka akan digilas oleh kereta perang yang dikendarai oleh raja segala raja. Dukung Israel. Berdirilah di pihak Tuhan. Jangan biarkan simpati palsu menjatuhkanmu dalam kutuk. Jangan biarkan narasi dunia menyesatkan imanmu. Karena Gaza bukan milik Palestina. Gaza milik Tuhan. Dan Tuhan sedang merebut kembali miliknya dengan nyala api, suara guntur, dan gemuruh keadilan surgawi. Siapa yang menentang Israel sedang memanggil murka kekal atas dirinya sendiri. Tapi siapa yang berdiri bersama Israel, berdiri bersama Tuhan semesta alam, dan kemenangannya sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, bagikan renungan ini kepada dunia. Biarkan dunia tahu, Israel bukan agresor. Israel adalah alat penggenapan nubuat. Dan siapa yang berani melawan kereta Gideon akan dilindas oleh keadilan surgawi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru,
Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.